Ada orang yang jatuh cinta sampai rela menghabiskan ratusan ribu dolar. Ada juga yang rela berbohong demi mempertahankan hubungan itu. Tapi kasus ini sangat berbeda karena ada seseorang yang rela melakukan hal yang benar-benar gak masuk akal demi seseorang yang bahkan belum pernah ia temui. Grant Amato lahir pada 20 Mei 1989 di Orlando, Florida. Dari luar sih hidupnya terlihat on track dan fine-fine aja ya. Ayahnya yang bernama Chad Amato adalah seorang apoteker dan ibunya Margaret Amato bekerja sebagai senior operation manager. Grant ini dulunya kuliah keperawatan di University of Central Florida. Kakaknya yang bernama Cody juga mengambil jalur yang sama dan berhasil menjadi perawat anestesi. Sebenarnya si Grant itu juga hampir sampai ke sana. Di tahun 2018, Grant pernah bekerja di Advent Health Orlando. Tapi nggak lama setelah itu semuanya runtuh. Grant dipecat karena pelanggaran serius terkait obat yang dia berikan ke pasiennya. Walaupun kasusnya tidak berlanjut ke pengadilan, tapi karirnya itu bisa dibilang sudah selesai. Grant akhirnya hidup tanpa pekerjaan dan tinggal di rumah orang tuanya. Lalu di titik itulah Grant menemukan pelarian yang paling mudah. Sekitar pertengahan 2018, Grant itu mulai menghabiskan banyak waktunya di situs webcam. Di sana dia menemukan seorang wanita yang bernama Sylvie. Nama aslinya itu Sylvia Francis Lavova, seorang model asal Bulgaria yang dikenal dengan nama Eddie Sweet. Awalnya ya si Grant ini cuma datang untuk menonton, tapi lama-kelamaan Grant mulai kecanduan dan rela mengeluarkan uang demi private session dengan Sylvie ini. Pelan-pelan Grant juga mulai terbiasa untuk memberikan gift ke si Sylvie, karena di kepalanya ini bukan lagi sekedar tontonan biasa, melainkan ini adalah sebuah hubungan yang istimewa. Tapi masalahnya, Grant itu tidak punya penghasilan. Jadi perlahan-lahan dia mulai mengambil uang dari keluarganya, dari rekening ayahnya, dan juga dari kakaknya. Memang awalnya itu sedikit, tapi ini dilakukan secara terus-menerus dan totalnya sudah mencapai lebih dari 200 ribu dolar. Gila banget kan 200 ribu dolar untuk seseorang yang bahkan tidak pernah dia temui secara langsung. Keluarganya pun akhirnya sadar ada sesuatu yang tidak beres. Awalnya mereka itu tidak langsung menuduh dan menghukumnya. Awalnya mereka mencoba untuk membantu. Grant itu sempat dimasukkan ke rehabilitasi khusus untuk kecanduan internet di Florida yang biayanya itu sekitar 15 ribu dolar. Dia juga sempat menjalani rehab ini, tapi sayangnya tidak sampai selesai. Dan ketika dia kembali, ayahnya langsung membuat peraturan yang sangat jelas. Grant itu harus mulai cari kerja, rutin ikut terapi, dan menghentikan semua kontak dengan Sylvie. Awalnya Grant mengiyakan dan bilang kalau dia setuju. Tapi diam-diam dia tetap lanjut untuk berhubungan dengan Sylvie. Sampai akhirnya pada tanggal 24 Januari 2019 semuanya terbongkar. Di hari itu, Chad menemukan bahwa Grant masih berhubungan dengan Sylvie. Dan dia langsung marah besar dan kali ini tidak ada kompromi lagi. Dia langsung menyuruh Grant untuk keluar dari rumah. Sebenarnya kalau di Amerika ini itu cuma konflik keluarga biasa. Seorang anak yang sudah dewasa diminta pergi oleh orang tuanya. Namun Grant ini tidak terima dan melakukan hal yang di luar nalar manusia normal. Menurut jaksa, pada sore itu Grant menangkap ibunya dari belakang pada saat ibunya sedang duduk di depan komputer. Lalu dia menunggu sampai ayahnya pulang ke rumah dan dia juga menunggu ayahnya di dapur. Kemudian dia mengambil handphone ayahnya, membukanya dengan sidik jari dan mengirim pesan ke kakaknya dengan tujuan mengundangnya pulang ke rumah. Lalu saat Cody datang dan masuk ke rumah, Grant langsung menangis. Gila banget gak sih? Gue gak habis pikir ya, kok bisa-bisanya ada anak yang tega ngelakuin ini ke keluarganya sendiri. Apa coba yang ada di pikirannya? Dan setelah semua kejadian ini, Grant tidak langsung kabur. Dia tetap berada di rumah dan menyusun sebuah skenario.
Dia mencoba untuk membuat skenario seakan-akan kalau Cody ini adalah pelakunya. Dan ada satu hal yang benar-benar gak masuk akal. Sebelum dia pergi, dia masih sempat mengirim $600 ke Sylvie. Kacau banget kan? Lalu keesokan paginya polisi datang setelah rekan kerja Cody melapor. Pada saat itu keadaannya semua pintu terkunci dan tertutup rapat. Jadi bisa dibilang tidak ada tanda-tanda perampokan. Hanya ada 3 korban dan Grant yang menghilang tanpa alasan. Singkat cerita, Grant ini akhirnya berhasil ditemukan sehari kemudian di sebuah hotel di Orange County. Lalu pas diinterogasi, awalnya dia menyangkal, tapi ceritanya berubah-ubah dan tidak konsisten. Jadi polisi ini semakin yakin dan curiga terhadap Grant, walaupun tidak ditemukan senjata di dalam TKP. Tapi jejak digitalnya itu sangat jelas, semua transaksi, history handphone, dan location itu semuanya mengarah ke satu nama. Persidangan pun akhirnya dimulai pada tahun 2019. Jaksa menyimpulkan satu hal, Grant itu tidak hanya jatuh cinta, dia itu juga sudah terobsesi. Lalu pada 31 Juli 2019, akhirnya Grant Amato dinyatakan bersalah atas 3 pembunuhan tingkat pertama. Grant dijatuhi hukuman penjara seumur hidup tanpa kemungkinan bebas bersyarat. Dan saat diberikan kesempatan bicara, dia masih saja tidak mengakui perbuatannya. Gua duduk cukup lama waktu riset kasus ini, karena ini bukan cerita tentang seseorang yang sudah kelihatan berbahaya dari awal. Grant itu punya keluarga yang mencoba untuk membantu. Bahkan mereka rela untuk membayar mahal demi rehabilitasinya. Tapi ada sesuatu yang sudah terlalu dalam. Yang paling berat dari kasus ini bukan cuma uang yang hilang, bukan juga soal bagaimana semuanya ini bisa terjadi. Tapi ada satu hal, orang yang jadi pusat obsesinya mungkin tidak pernah tahu dan mungkin tidak pernah benar-benar peduli. Sementara orang-orang yang benar-benar peduli sudah tidak ada lagi. Di zaman sekarang, koneksi itu sangat gampang. Cuma dengan satu klik, kalian bisa merasa dekat dengan siapapun. Tapi mungkin pertanyaannya itu, apakah koneksi itu benar-benar nyata? Kalau menurut kalian, di mana semua ini mulai salah? Di Grant atau jangan-jangan di reaksi dari keluarganya? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Thank you banget guys buat kalian yang udah nontonin video gue sampai habis. Don't forget to like and subscribe guys. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye!